Di awal tahun 2025 ini, Tecno langsung memulai dengan HP yang berkolaborasi dengan Optimus Prime-nya Transformer nih guys. Melalui Tecno Spark 13 Pro yang hadir dengan chipset Helio G100, layar AMOLED 120Hz, kamera 108MP, hingga sudah ada fitur bypass charging dan gyro hardware buat memaksimalkan kebutuhan gaming masa kini. Untuk harganya pun di marketplace sudah ada tuh yang jual di bawah 2 juta. So apa aja nih kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Jadi ini kita dapat yang special edition, yang memang dari tampilan boxnya aja udah Transformer banget. Di dalamnya dapat dua box yang terpisah. Jadi selain dapat box HP-nya, ada juga nih box aksesoris pendukung yang berisi kabel data USB-C to C yang berbahan braided, dan TWS edisi Transformer yang desainnya cakep dan build quality-nya juga kokoh. Lanjut ke box HP-nya. Nah, kalau di dalam box HP-nya ini terdapat unit smartphone yang masih terbungkus, kartu garansi, buku manual, jelly case bening, adapter charger 33W, kabel data bawaan USB-C, dan pin SIM tray-nya. Jadi langsung aja ke HP-nya ya guys. Aslinya tuh kalau mau yang feel desainnya Transformer banget, ada varian warna Optimus Prime yang memang kesannya tuh futuristik dan unik. Sedangkan untuk varian warna Obsidian X ini lebih buat yang suka warna yang elegan dan terlihat mewah. Finishing matte-nya ini juga bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Dan untuk build quality-nya memang masih terasa ada sedikit ruang ketika bodi belakangnya diketuk. Tampilan layarnya juga sudah kekinian dengan desain layar spanshole, dengan bezel yang memang tidak terlalu tipis namun terasa presisi di keempat sisinya. Frame-nya flat, glossy, dan tipis juga nih, cuma 7,4 mm. Untuk di kelas harganya sih, Tecno Spark 13 Pro ini memang terasa lebih mewah. Pakai layar 6,78 inch Full HD Plus yang support auto refresh rate 120Hz. Serta sudah pakai panel AMOLED yang support in-display fingerprint. Meskipun responnya memang agak sedikit delay, tapi tingkat akurasinya tergolong oke. Kualitas layarnya juga sudah makin bagus dan manjain mata banget kalau untuk kebutuhan multimedia kayak buat nonton video YouTube kayak gini. Apalagi di bagian audio juga sudah symmetrical stereo speaker, yang untuk kualitas suaranya sudah bagus dan sesuai harganya. Oh iya, HP ini juga sudah dilengkapi rating IP54 water and dust resistant. Sehingga kalau mau diajak hujan-hujanan atau nggak sengaja ketumpahan air gini pun nggak masalah. Adanya fitur infrared blaster dan NFC juga jelas jadi nilai lebih nih. Sehingga menjadi pelengkap dan jadi lebih all-rounded dari segi fiturnya. Nah, kalau yang suka ngegame, HP ini juga sudah menyediakan fitur gaming seperti High Boost yang bisa meningkatkan performa Tecno Spark 13 Pro ini agar lebih optimal ketika digunakan kerja yang berat seperti menjalankan game SD. Adanya fitur bypass charging juga jelas bikin daya tahan baterainya tetap awet meski dipakai buat ngegame sambil di-charge. Terus ngomongin soal performa, HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G100 yang juga sudah dipadukan dengan storage yang bertipe UFS. Terlihat dari beberapa pengetesan benchmark berikut, skornya memang sudah cukup mumpuni untuk kinerja yang berat. Dan untuk menjalankan beberapa game masih populer saat ini pun masih oke aja nih. Contohnya buat game PUBG Mobile, meski cuma bisa dapetin settingan smooth ultra, namun dengan adanya gyro hardware jelas bikin gameplaynya jadi lebih maksimal, terutama para player gyro yang memang sudah terbiasa dengan fitur ini. Tetap ada sedikit frame drop yang wajar, namun secara overall, game yang satu ini tetap bisa dimainkan dengan lancar. Saya tes bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9%, dan suhu panas maksimalnya di 41 derajat Celcius. Lanjut buat main game seberat Genshin Impact dengan settingan rata kiri di 60 fps. Terlihat dari FPS monitor bawaan ternyata tetap bisa menyentuh angka di 40 fps. Yang artinya masih tergolong smooth nih, walau tetap ada frame drop bakal lebih terasa dibanding game PUBG tadi. Dan memang efek kualitas animasinya jadi sedikit menurun, demi mendapatkan kestabilan FPS yang lebih terjaga. Saya tes bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11%, dan suhu panas maksimalnya di 43 derajat Celcius. Nah, paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak MLBB ini. Untuk settingannya pun bisa tuh dimaksimalkan sampai 120 fps, pakai settingan FPS dan grafis ultra. Animasi grafis juga bisa ditampilkan dengan maksimal, walaupun tetap bakal ada frame drop saat war berlangsung. Jadi kalau mau lebih aman main game yang satu ini, mending pakai settingan terenaknya ya di FPS high aja. Yang tentunya bakal lebih stabil dan tentunya lebih enak nih kalau dimainkan dalam waktu yang lama. Baterainya cuma berkurang 8% nih saat dimainkan selama setengah jam. Sayangnya untuk pengetesan baterai pakai VCMark-nya gagal terus nih guys. Tapi dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang support 33W fast charge, tentunya sudah mencukupi banget nih untuk kebutuhan daily use yang standar saat ini. Di bagian kamera, Tecno Spark 13 Pro ini membenamkan kamera utama sebesar 108 MP
yang didukung lensa auxiliary di kamera keduanya. Di bagian depan terdapat kamera selfie 13 megapiksel yang ternyata juga bisa merekam video hingga 2K di 30 fps atau di 1080p 60 fps. Hasil video untuk kamera belakang dan kamera depan ada mode Ultra Stabilization di Full HD 30 fps. Dengan mengaktifkan mode ini, gambarnya jadi lebih smooth. Detail dan fokusnya juga cepat untuk sebuah smartphone di under 2 juta. Terus untuk hasil fotonya cenderung ke cool dengan sedikit dinaikin saturasinya. Kontras dan brightness-nya seimbang dan gak over. Untuk foto dan langsung diupload ke sosmed ini sih udah bagus. 3 kali zoom-nya pun bisa untuk foto makro nih. Buat yang nyari HP dengan fitur lengkap dan desain yang anti mainstream, bisa tuh ambil Tecno Spark 10 Pro ini dan pilih varian warna yang transformer. Semua kelebihan yang ada di HP ini memang sudah sangat pas dan sesuai dengan harganya. Kekurangan seperti nggak ada lensa ultrawide hingga fitur OIS memang bakal jadi deal breaker buat sebagian orang yang membutuhkan fitur tersebut. Menurut kalian gimana nih tentang seri baru Tecno Spark 10 Pro ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Yurul pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.